Bonjour à tous, c'est Pascal de Neutrality Studies. Halo semuanya, saya Pascal dari Neutrality Studies. Hari ini, dalam bahasa Prancis, saya mendapat kehormatan besar untuk berbicara dengan Dr. Siad Medouk, seorang profesor bahasa Prancis, penulis dan penyair Palestina yang saat ini tinggal di kota Gaza. Jadi beliau berbicara langsung kepada kita dari Gaza. Pemegang gelar doktor dalam ilmu bahasa dari Universitas Paris, Profesor Medouk adalah Kepala Departemen Bahasa Prancis di Universitas Al-Aqsa dan Logicieux Masep Perspielanu di Renan. Profesor Medouk, selamat pagi. Selamat pagi Pascal, dan selamat pagi untuk semua pendengar seluruh Anda. Jadi, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu hari ini untuk berbicara dengan kami. Karena apa yang terjadi di Gaza benar-benar merupakan bencana besar. Dan kemudian, apa yang kami lihat dari sini, sulit membayangkan apa yang terjadi sekarang bagi orang-orang yang masih berada di sana, seperti Anda. Gaza saat ini yang paling banyak dibombardir di dunia. Bagaimana situasi pribadi Anda? Mana personally di Void Rimming? Ini hanya kami lihat melalui rekam. Pertama-tama, kita bisa mengucapkan terima kasih atas undangannya. Kita bisa mengatakan bahwa situasi saat ini di jalur Gaza ditandai oleh 5 elemen yang sangat penting. Pertama, pengeboman intensif yang terus berlangsung siang dan malam. Aspek kedua adalah kehancuran besar-besaran di seluruh wilayah. Bisa dikatakan bahwa 85% wilayah jalur Gaza hancur. Infrastruktur sipil, sekolah, universitas, sumur air, toko-toko, masjid, gereja, dan tempat tinggal. Elemen ketiga, kelangkaan. Kelangkaan obat-obatan, kelangkaan makanan, kelangkaan air minum, kelangkaan gas, kelangkaan segala sesuatu di jalur Gaza. Elemen keempat adalah kelaparan yang mulai terjadi, terutama di utara jalur Gaza, di kota Gaza tempat saya tinggal. Truk-truk tidak bisa lewat. Bahkan pengiriman dari udara dengan parasut pun tidak efektif, karena jatuhnya bisa ke laut, ke atap rumah, atau ke kepala orang. Dan itu pun jumlahnya tidak cukup. Elemen kelima adalah tidak adanya harapan. Sudah lebih dari 22 bulan ini berlangsung. Dan setiap kali rakyat Palestina dengan harapannya selalu berkata bahwa besok semuanya akan berakhir. Besok akan ada gencatan senjata. Besok akan ada penghentian tembak-menembak. Tapi untuk saat ini, yang ada hanyalah bom dan penderitaan sehari-hari seluruh penduduk sipil. Bagi saya pribadi, sebagai warga negara Palestina, sebagai guru bahasa Prancis, sebagai anggota masyarakat sipil, saya seperti semua warga Palestina di Gaza adalah salah satu dari 2,4 juta warga Palestina. Ini adalah penderitaan sehari-hari. Jadi, dari sisi saya, hidup sangat sulit. Antara jam 7 pagi hingga jam 7 malam, kami memiliki tugas-tugas yang sangat berat. Pagi hari, kami pertama-tama mencari air minum. Setelah kami mencoba mencari makanan, namun sia-sia karena tidak apa di pasar. Entah harganya tidak masuk akal atau sangat mahal. Lalu kami mencari kayu bakar karena gas dilarang. Sore harinya, taksi dari ponsel di tempat-tempat yang memiliki sepamel jevzia, remerting through tong listrik to Nalford. Tidak judintran, itu yuhan tai, ki listrik tepi twik teks dangith. Jadi kami mencari tempat-tempat yang memiliki panel surya untuk mengisi daya ponsel dan lampu kami. Begitulah. Jadi kehidupan sehari-hari sangat sulit. Setelah itu secara pribadi, saya berusaha untuk tetap aktif di masyarakat sipil. Saya mencoba mengorganisir kegiatan untuk anak-anak dan remaja. Itu sulit dalam konteks kami berusaha sedikit membantu. Untuk anggota masyarakat sipil, saya mencoba membantu orang tua, perempuan, tetapi itu rumit karena solidaritas keluarga dan sosial yang dulunya sangat kuat di Gaza, kini menjadi sangat minim karena tidak ada apa-apa, semuanya sulit ditemukan, semuanya mahal. Jadi begitulah, kehidupan sehari-hari yang sulit, penuh dengan rasa siksa penderitaan. You stepped by station Emeritus di Gaza, in Universitas Ausrutus. Et paradigme sumitizav.
Dengar, saya adalah dosen bahasa Prancis di dua universitas, Universitas Al-Aqsa dan Universitas Gaza. Di Universitas Al-Aqsa, saya menjurusan bahasa Prancis, dan di Universitas Gaza, saya mendirikan pusat bahasa Prancis. Sayangnya, kedua universitas tersebut hancur, termasuk jurusan bahasa Prancis dan pusat bahasa Prancis. Namun, kami tetap mengadakan kelas secara virtual. Kami berusaha memberikan pelajaran secara daring. Bagi para mahasiswa, it's at the brace stuff, Fordo Merek Internet, Insteksek. Terkadang, mereka terpaksa pergi ke tempat-tempat yang memiliki listrik atau internet. Itu tidak selalu mudah. Bisa dikatakan sekitar 85% mahasiswa saat ini mengikuti perkuliahan. Sulit untuk bertemu dengan para pemuda, para mahasiswa, karena tidak ada tempat, tidak ada LSM, tidak ada kafe, tidak ada restoran. Namun kami berusaha tetap berhubungan dengan para mahasiswa ini, dengan para pemuda ini. Kami berusaha mendampingi mereka, menyemangati mereka, memberi mereka harapan di situasi yang benar-benar bencana. Israel selalu mengatakan kepada kami bahwa alasan mereka harus menghancurkan infrastruktur sipil, seperti dua universitas Anda, adalah karena itu digunakan oleh Hamas sebagai titik militer. Apakah Anda pernah bertemu dengan anggota Hamas di universitas Anda? Dengar, saya pribadi tidak tertarik pada urusan politik. Saya tertarik pada penduduk sipil. Penduduk sipil sedang menderita. Ada kehancuran, bukan hanya pada dua universitas saya, tetapi juga kehancuran 85% infrastruktur sipil. Masjid, gereja, sekolah, universitas, sumur air, tempat tinggal, lingkungan. Jadi semuanya hancur, semuanya porak-poranda di Gaza. Selalu saja ada alasan untuk menghancurkan, membunuh, membantai, menindas. Kami adalah universitas tempat pertukaran, vervolksbasis, dan berkomunikasi. Karena seperti Wember, medicine network gem, and funala, pritek wimetihens, tekan, seslukari. Dan selain itu, di universitas saya di Larsa, saya mendirikan pusat perdamaian untuk mendorong demokrasi, hak-hak perempuan, dan kebebasan berekspresi. Itu yang utama. Dan di Universitas Gaza, saya mendirikan pusat bahasa Prancis, dan kami melakukan banyak pertukaran dengan universitas-universitas di Prancis, Quebec, dan Belgia. Jadi itu menunjukkan bahwa memang ada realitas di lapangan, bahwa kami bekerja, kami mempersiapkan masa depan untuk perdamaian. Dan jadi pendudukan seluruhnya terkesan menindas untuk menghancurkan. Kami tetap di sini. It's important that sports tetap hidup, memenangkan emisi pai Mr. Tamer. Kami memiliki misi yang jauh dari partai politik, jauh dari campur tangan negara atau pemerintah, yaitu mencoba mendampingi para pemuda, mencoba sedikit mengembangkan demokrasi dalam masyarakat Palestina, mengembangkan prinsip-prinsip toleransi, kebebasan berekspresi, hak-hak perempuan, hak-hak anak, dan yang terpenting mempersiapkan masa depan untuk perdamaian. Saya pribadi mendukung perjuangan tanpa kekerasan. Saya adalah seorang pasifis Palestina. Saya mendukung perdamaian untuk masa depan. Saya terus menjalankan misi saya meskipun rumah saya hancur, meskipun lingkungan saya porak-poranda, meskipun kehilangan banyak anggota keluarga dan banyak harta benda saya. Saya sedang mengalami pengungsian paksa, tetapi saya berusaha untuk terus menjalankan misi mulia saya, yaitu mempersiapkan masa depan. Masa depan bagi kami adalah perdamaian dan keadilan. Halo lagi semuanya. Kami kembali. Kami sempat mengalami gangguan koneksi, tapi sekarang kami sudah bersama lagi dengan Profesor Ziad Meduk. Ziad, katakan pada saya, di Eropa dan Amerika, bahkan di Jepang, masih ada perdebatan tentang apakah kehancuran dan kematian yang disebabkan oleh Israel di antara penduduk sipil Gaza harus disebut genosida atau tidak. Apa pendapat Anda? Menurut Anda, kata-kata apa yang paling tepat untuk menggambarkan apa yang terjadi di Gaza? Untuk menjawab pertanyaan Anda, saya, seorang warga Palestina dari Gaza, hidup di bawah bom.
Saya menderita setiap hari. Saya mengalami kengerian yang luar biasa. Jadi saya tidak akan menggunakan kata-kata itu sendiri. Saya menyerahkan kepada organisasi internasional untuk bersaksi. Karena jika saya yang menggunakan kata-kata tersebut, mereka akan berkata, karena orang Palestina, wajar saja mereka menggunakan kata, konsep, atau ungkapan itu. Jadi, saya lebih memilih agar organisasi internasional, Kementerian Internasional, dan PBB yang menggunakan kata-kata tersebut, karena mereka ada di lapangan, mereka punya delegasi. Tapi saya secara pribadi tidak bisa menggunakan kata-kata itu. Meskipun kami mengalami lebih dari sekadar kengerian, kami hidup dalam situasi yang sangat buruk. Itulah sebabnya saya membiarkan organisasi-organisasi tersebut menggunakan kata-kata itu. D'accord. Et puis, quelle est la situation Baik. alimentaire? Lalu, bagaimana situasi pangan saat ini? Apakah penduduk bisa mendapatkan beberapa kebutuhan pokok? Dan dari mana sekarang persediaan yang Anda miliki berasal? Ils vont maintenant les provisions que vous avez? Di beberapa bagian di kota Gaza atau bahkan di utara jalur Gaza, tidak ada apapun yang bisa masuk, sayangnya. Itulah sebabnya produk makanan tidak bisa ditemukan dan harganya tidak masuk akal. Sebaliknya, ada konvoi truk yang melintas di selatan jalur Gaza. Karena itulah, di sana, selain itu, di selatan yang berada di tengah jalur Gaza, pendudukan telah membuat 2 pusat distribusi bantuan. Jadi orang-orang pergi ke sana. Mismal Fokus Mexico Munu, Tismali drone, Folemag Jbuthi. Par des drones, par des snipers, il y a depuis le 27 juillet. Namun sejak 27 Mei lalu, sudah ada lebih dari 300 warga Palestina yang tewas. Tim-tim pergi mencari bantuan kemanusiaan. Setelah itu, ada pengiriman bantuan dari udara, yaitu pesawat militer dari beberapa negara. Prancis, Italia, Spanyol, Uni Emirat Arab, Yordania, Mesir, yang berada di sana. Itu untuk menjatuhkan bantuan makanan, tetapi tidak cukup. Itu solusi yang bodoh. Bahan makanan itu bisa jatuh ke laut, ke atap rumah, atau ke kepala orang. Our smoft and puir both sikos. Nah, itu point ten berhammer de phrases yang verder effective. Donc ça montre une solution inefficace. Le plus important, c'est mettre la pression sur l'occupation. Yang terpenting adalah memberikan tekanan pada pihak pendudukan agar mereka membuka semua jalur untuk memungkinkan bantuan kemanusiaan yang saat ini disimpan dan rusak di perbatasan masuk ke jalur Gaza, di mana kebutuhan 2,4 juta warga Palestina yang menderita kelaparan dan malnutrisi harus dipenuhi. Saya ingatkan kepada Anda bahwa hingga hari ini, 5 Agustus 2025, terdapat 1,8 warga Palestina yang meninggal akibat malnutrisi dan kelaparan, termasuk setiap amber butuhan di Palestina. Itu berarti setiap perempuan, orang lanjut usia, dan dinamai mulai cunidit malnutrisi dan pilih. La malnutrition suite à la famine. Est-ce que selon vous, Menurut Anda, seharusnya mendistribusikan bantuan? Atau adakah solusi tanpa melibatkan Israel untuk distribusi bantuan? Sans Israël pour une distribution de l'aide? Dengar, selama gencatan senjata 2 bulan, antara 19 Januari 2025 dan 2 Maret 2025, hingga penutupan semua jalur, ada Perserikatan Bangsa-Bangsa, organisasi internasional, ada 7 organisasi internasional yang terbentuk. Ada program pertemuan keluarga, ada ANERA, ada Saudi Internasional. Jadi ada organisasi-organisasi ini, selain PBB, yang mendistribusikan bantuan kemanusiaan di gudang-gudang, dengan mengirimkan SMS kepada masyarakat. Dan kami pergi ke gudang-gudang, lingkup untuk tiambil, emateng ke Pimsbats Tuthas. Dan itu terjadi di seluruh jalur Gaza juga, di utara dan di kota Gaza. Saat ini, truk-truk bantuan baik dirampok oleh orang-orang yang kelaparan, oleh kelompok bersenjata, atau pusat distribusinya sendiri berisiko menjadi perangkap mematikan. Saya pikir PBB memiliki tanggung jawab. Pendudukan harus membuka jalur perlintasan. PBB seharusnya kembali menjalankan perannya, yaitu menerima bantuan di perbatasan, menaruhnya di gudang, lalu mengirim perkenaan ke warga Superfriend, agar merakwis ke pakubkit makan ingin bermat. Signal,
bahan bermartabat, sehingga cover bersedia dimasak. Les alimentaires vont être disponibles aux nouveaux. C'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, un kilo de farine. Ini tidak seperti sekarang. Sekarang, 1 kilogram tepung di kota Gaza bisa mencapai 65 euro, 1 kilogram gula hingga 110 euro. Jadi ini belum pernah terjadi sebelumnya. Harga-harga yang tidak masuk akal. Tetapi sayangnya ada pedagang, ada penimbun yang mengambil untung dari perang. Namun yang terpenting, ada kelangkaan. Ada protein yang sama sekali tidak bisa ditemukan di kota Gaza. Itulah sebabnya harga-harga menjadi tidak masuk akal dan orang-orang tidak mampu memberi makan keluarga mereka karena harga-harga tersebut. Namun terkadang kita tidak punya pilihan lain. Kita harus memberi makan anak-anak dan membeli barang-barang yang harganya tidak masuk akal, meskipun sulit dipercaya. Ya, Anda benar. Kami tidak punya pilihan. Saya mendapat pertanyaan dari teman-teman saya. Mengapa tidak mungkin bantuan dari luar? Anda menerima bantuan dari luar. Tetapi sampai sekarang, kenyataannya adalah Israel memblokir semua yang bisa masuk ke Gaza. Atau Israel yang memutuskan apa yang boleh masuk, bukan. Tidak ada sumber lain bagi Anda, bagi orang-orang di Gaza, untuk menerima bantuan, kecuali jika Israel membuka pos pemeriksaan. Tentu saja, ini adalah pendudukan. Pendudukanlah yang mengontrol jalur-jalur perbatasan. Ada 5 jalur yang terhubung ke Israel dan jalur Gaza, dan pendudukan yang mengontrolnya. Segalanya melewati pendudukan. Negara-negara asosiasi internasional mengirimkan bantuan ke perbatasan, bantuan sampai di jalur perbatasan, tetapi untuk bisa memasukkan bantuan, itu diblokir oleh pendudukan. Jadi itu adalah poin nomor 1. Bahkan orang-orang, asosiasi yang ingin membantu, yang ingin mengirimkan bantuan secara langsung, uang, semuanya diblokir karena jalur Rafah ditutup sejak 27 November 2023. Jadi, ada lembaga keuangan yang mengambil 50% dan para pedagang menyerap sisanya. Hari ini, jika Anda mengirim 1.000 euro ke Gaza, nilai 1.000 euro hari ini tidak seperti sebelumnya, bahkan tidak seperti 100 euro. Itu artinya 90% dari nilainya. Jika Anda mengirim 1.000 euro, ada nilai dalam euro. Tetapi 1.000 euro di Gaza saat ini hanya bernilai 100 euro. Itu berarti 50% untuk agen keuangan. Karena kami tidak memiliki uang tunai, tidak ada jalur, dan tidak ada bank. Jadi, sedikit uang yang ada di tangan agen keuangan ini, para pedagang valuta, mereka mengambil komisi 50%. Sebaliknya, dengan harga yang tidak masuk akal saat mereka menjual produk makanan, mereka akan mengambil 30 hingga 40%. Jadi jika Anda membayar 100 euro, tidak, kami hanya akan menerima 10 euro. Kami akan menggunakan 2 euro untuk situ. Semuanya terblokir, dan inilah penderitaan sehari masyarakat, terutama di kota Gaza dan di utara jalur Gaza. Menurut Anda, bagi orang-orang di Eropa, di Amerika, yang ingin membantu Anda, apa pilihan terbaik? Memberikan uang kepada salah satu yayasan atau kepada organisasi internasional yang benar-benar bisa membantu di sana, di Gaza? Apakah bahkan ada pilihan? Dengar, organisasi internasional itu terhambat. Mereka tidak bisa memasukkan produk makanan. Bahkan jika izin sudah diberikan, barang-barangnya dicuri. Dan meskipun sampai di gudang organisasi internasional, mereka bilang itu tidak cukup. Mereka menyimpan untuk gudang mereka sendiri. Pada malam hari, ada kelompok bersenjata atau orang-orang yang kelaparan yang menyerang gudang dan mencuri barang-barang tersebut. Jadi, itu sangat mempersulit situasi. Pendudukan harus mengizinkan masuk antara 500 hingga 600 truk per hari agar penduduk bisa makan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi masyarakat sulit untuk membuat pilihan ini. Untuk apa gunanya? Karena ada banyak orang yang menawarkan bantuan. Tapi jika mereka akan mengirimkan, seperti yang baru saja saya katakan, 1.000 euro, kami hanya akan menerima 100. Saya lebih suka orang-orang menunggu, atau mereka tertarik pada solidaritas. Bagi saya, itu berarti berbagi informasi, membeli buku,
jika ada petisi, ikut serta dalam aksi, dalam pertemuan, sambil menunggu solusi. Bagi saya, pandangan yang masuk akal adalah bahwa uang itu terbuang sia-sia. Itu uang yang dibuang. Jika kami memilih menderita, daripada memberi uang dari orang-orang solidaris, orang-orang baik yang ingin membantu Tuhan. Tapi sure, istimitit into wall there. Saya, seperti Tiers Murad, mencoba berbicara tentang apa yang saya lihat, yang saya tulis, meskipun dampaknya tidak besar. Bahkan asosiasi-asosiasi di sana, mereka sudah mencoba bertahun-tahun. Mereka sudah menghubungi asosiasi, para aktivis yang mengaku membantu warga Palestina, tapi mungkin tidak benar-benar membantu. Para aktivis dan asosiasi ini, mereka ada di sana untuk kepentingan sendiri. Artinya, jika Anda tidak mengenal orang di sana, mereka tidak bisa memberikan makanan kepada Anda. Ya, begitulah kenyataannya. Saya tidak bisa menggeneralisasi. Karena itu, saya berterima kasih kepada orang-orang yang ingin datang hari ini. Saya sedang menunggu kesempatan untuk mendapatkan mobil, tapi untuk saat ini, tidak ada gunanya mengirimkan apapun, karena semuanya masih terblokir. La seule solution, selon moi, c'est de trouver Menurut saya, satu-satunya solusi adalah menemukan solusi politik. Bencana di Gaza sepenuhnya merupakan bencana politik. Menurut Anda, apa solusi untuk masa depan Gaza, untuk sebuah negara Palestina yang berdampingan dengan negara Israel? Apakah itu bisa dibayangkan menurut Anda? Jalur politik apa yang bisa kita tempuh untuk memiliki masa depan? Dengarkan, kami yakin bahwa tidak akan pernah ada solusi militer untuk konflik ini. Satu-satunya solusi adalah solusi politik. Itu poin nomor 1. Jadi solusi politik terdiri dari 3 aspek. Pertama, pembentukan negara Palestina yang bebas dan merdeka, dan Gaza merupakan bagian tak terpisahkan dari negara masa depan ini. Kontinuitas geografis antara jalur Gaza dan tepi barat. Aspek kedua yang sangat penting adalah penyelenggaraan pemilu darurat di Palestina. Sampai waktu time withal, leo bermalat. Bermamith, retired kum perturbiwe stranili. Kita punya pemerintahan di Gaza, pemerintahan di tepi barat, ada perpecahan, dan kita melihat bahwa rakyat dibiarkan begitu saja. Bukan hanya oleh pendudukan, bukan hanya oleh komunitas internasional, tapi juga oleh orang Palestina sendiri, partai politik, otoritas, pemerintah Gaza, mereka tidak mampu memenuhi harapan. Justru para pedagang, orang-orang kita yang menentukan harga, yang mengelola jalur Gaza. Jadi kita jelas melihat keluhan kita. Mereka yang memutuskan, mereka yang mencuri dan menjualnya kembali dengan harga terus mahal. Jadi penyebab TMU sangat mendesak. Dan aspek ketiga adalah menghidupkan kembali proses perdamaian setelah kegagalan. Satu-satunya solusi adalah perdamaian dan penerapan hukum internasional, terutama keadilan di negara tersebut. Itulah satu-satunya solusi. Namun kekerasan, tindakan militer tidak akan pernah memberikan hasil. Dan kita telah melihat konsekuensinya selama hampir 23 bulan. Perang telah menghancurkan. Ada 60.000 orang tewas, lebih dari 100.000 luka-luka seperti yang sudah saya katakan, 15.000 orang hilang, dan yang paling utama adalah tidak adanya rasa hormat. Untuk menghidupkan kembali proses perdamaian, tidak akan pernah ada solusi lain. Satu-satunya solusi adalah perdamaian, tetapi perdamaian dalam keadilan. Est-ce que vous voyez Atau semua ini melihat gencatan senjata yang seharus versi mulu dari pihak Hamas atau dari pihak Israel. Apakah Anda melihat jalan konkret menuju kekerasan? selon un fin de la violence? Dengar, satu-satunya solusi adalah komunitas internasional. Sayangnya, komunitas internasional tidak menjalankan perannya. Komunitas internasional sejak 7 Oktober hingga hari ini belum menunjukkan efektivitasnya. Komunitas internasional hanya mengecam, mengutuk, dan mengambil keputusan. Tapi rakyat Palestina di Gaza menunggu tindakan nyata. Tindakan nyata itu apa? Itu adalah menerapkan hukum internasional.
Hari ini, rakyat Palestina tidak meminta sesuatu yang mustahil. Mereka hanya meminta hukum internasional. Kami mendukung gencatan mata. Kami mendukung pembebasan sandera. Kami mendukung diakhirinya tragedi ini. Kami mendukung pamainan. Baik, tetapi jika komunitas internasional tetap seperti ini, itu berarti menjadi komplotan. Diam saja, dan tidak ada kemajuan. Harus ada tekanan terhadap pendudukan. Harus membuka jalur-jalur. Harus segera menyalurkan bantuan internasional. Dan yang terpenting, harus menghidupkan kembali proses perdamaian. Proses perdamaian saat ini benar-benar gagal. Pendudukan telah memanfaatkannya untuk mempercepat kolonisasi, menduduki jalur Gaza, memperluas jalur Gaza, membunuh puluhan warga sipil dan warga Palestina. Waktunya telah tiba untuk mewujudkan perdamaian. Waktunya telah tiba untuk menghentikan kekerasan. Waktunya telah tiba untuk memikirkan generasi mendatang. Seperti yang baru saja saya katakan, tidak akan pernah ada solusi militer. Kita harus memberikan kesempatan kepada kaum muda untuk berbicara. Kita harus mengadakan pemilihan, memberi mereka kesempatan untuk mengekspresikan diri agar memberikan harapan kepada generasi baru ini. Itulah sebabnya kami tidak hanya menuntut gencatan senjata atau penghentian sementara, tetapi yang terpenting kami menuntut solusi politik, yaitu mengakhiri pendudukan, mengakhiri kolonisasi, pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat, dan yang terpenting adalah terciptanya perdamaian yang adil di wilayah yang telah banyak menderita dan telah membayar mahal untuk itu. Untuk mencapai situasi ini, menurut saya, waktu berlalu sangat cepat, dan hari demi hari, sanksi terus dijatuhkan. Jadi saatnya telah tiba untuk menghentikan tragedi ini. Saya banyak bekerja dengan anak muda, dengan anak-anak, dan saya melihat bahwa setiap kali kami mengadakan kegiatan untuk anak-anak, dengan anak muda, setiap kali saya melihat anak-anak datang ke pusat pendidikan, setiap kali saya melihat para siswa mengikuti kelas virtual, mereka menjadi kurang agresif. Artinya, saya berusaha bersama rekan-rekan saya di masyarakat sipil untuk memberi mereka harapan. Mereka harus dikelilingi dengan perhatian. It's tahalif jawabs in orang-orang, NML, Banibuthad, berkurang agresif. Memberi memberim daud, das tu orang erfoth. Itian muprish tetskawit, data pimpin bahipan, and oilesits mawad, and dan punad harangisi. Itulah sebabnya saya berharap akan ada solusi politik. Masalahnya, setiap kali yang diusulkan adalah perjuangan dengan kekerasan. Ada juga pilihan damai, namun pendudukan selalu menghancurkan semuanya. Menurut saya, kita harus mengembalikan harapan kepada generasi ini. Kita harus mempercepat dan menghidupkan kembali peluang untuk menyelamatkan generasi berikutnya. Itulah satu-satunya solusi. Saya yakin akan hal itu. Saya bangga tetap tinggal di Gaza. Saya bangga dengan pilihan damai saya. Saya bangga memilih pendidikan sebagai bentuk perlawanan. Saya bangga memilih ketahanan sebagai bentuk perlawanan. Saya akan terus berjuang. Itu tidak selalu mudah. Saya akan terus berjuang sampai tercapai perdamaian, dan perdamaian yang berlandaskan keadilan. Apa yang kita dengar dari Israel adalah banyak sekali kata-kata yang sangat mengerikan terkait rencana yang ada sekarang untuk Gaza. Sebuah Gaza tanpa warga Palestina. Gaza yang benar-benar ditaklukkan, bukan hanya diduduki seperti sekarang, tetapi diduduki oleh tentara Israel di seluruh jalur Gaza. Apakah Anda pikir itu? Bagaimana mungkin orang-orang Gaza memiliki masa depan di bawah pendudukan? Komentar Israel tentang rencana pintu dos darin thalatas puisiathis gaskafta Anda. Une occupation totale de votre Gaza. J'aimerais bien vous dire un aspect très important. Saya ingin menyampaikan satu aspek yang sangat penting. Sejak 7 Oktober hingga hari ini, sudah hampir 9 bulan. Ini adalah 9 bulan penuh kengerian mutlak. 9 bulan neraka, 9 bulan serangan terhadap negara, 9 bulan pengeboman tanpa henti, 9 bulan penahanan massal, kelaparan, kematian bagi semua. Namun juga 9 bulan ketahanan. Memang benar, kerugiannya sangat besar.
kematian, luka-luka, kehancuran besar-besaran, keluarga, kehancuran sistem kesehatan, namun penduduknya masih tetap ada. Saya akan memberikan satu angka yang akan memperjelas bagi Anda. Hanya ada 100.000 warga Palestina yang bisa keluar dari jalur Gaza melalui perbatasan Rafah. Artinya sebelumnya, kami berjumlah 2,5 juta. Sekarang, 2,5 juta. Hanya ada 100.000 warga Palestina yang pergi ke Mesir atau ke negara-negara Amerika Latin atau Eropa untuk belajar atau bekerja. Jadi meskipun begitu, masih ada 2,4 juta yang tetap di sini. Mereka menderita setiap hari. Mereka mempertaruhkan nyawa, tetapi mereka memutuskan untuk tetap tinggal. Terhadap berbagai rencana, mereka telah bertahan. Kami masih di sini, bertahan hidup, karena dinamika kehidupan hanya bertahan hidup setiap hari. Dengan tugas-tugas yang sangat sulit, dengan kehidupan tidak normal, bertahan hidup tidak normal, tapi masih di sini, environment, isim that angkam gitu yang seperti. Secara pribadi, saya punya banyak teman yang berkata kepada saya, datanglah ke tempatku, kami akan menawarkanmu politik. Saat ini saya bisa datang lebih awal, tapi untuk mengikuti kursus, konferensi, seminar, mempresentasikan kumpulan puisi dan tulisan saya untuk tugas pertama di universitas selama 3 atau 4 bulan. Tapi saya tidak akan pernah meminta suaka demi keadilan. Dan alasannya sederhana, karena saya punya kehidupan yang bernama Palestina dan kehidupan yang bernama Gaza. Saya sangat terikat dengan Gaza. Memang benar, Gaza saat ini adalah sebuah ladang reruntuhan. Gaza hancur, Gaza porak-poranda, Gaza terhapus dari peta. Tapi saya lebih memilih tetap di sini, di Gaza. Itu adalah pilihan saya sejak dulu. Anda bisa lihat sendiri, jadi tidak masalah. Untuk ekonomi, baik itu regional maupun internasional, mari kita ingat rencana Trump yang ingin memindahkan warga Palestina dari Gaza, dan itu dalam skala besar. Saya pikir rencana baru ini akan gagal, karena di sini ada kemauan, ada tekad. Dan saya pikir, satu-satunya tujuan, sejak lama, dari pendudukan melalui agresi-agresi dan serangan-serangan ini, adalah untuk mengusir Palestina. Namun, warga Palestina tetap ada di sini. Mengapa? Setiap 3 atau 4 tahun, pendudukan serangan dan agresi. Karena warga Palestina, meskipun ada blokade dan kesulitan ekonomi, mereka tetap bertahan di sini. Tujuannya adalah untuk mematahkan kehendak penduduk sipil ini, tetapi mereka masih tetap ada. Jadi semua rencana gagal, karena di sini ada sebuah populasi. Di sini kita akan membandingkan antara tahun 1948, tahun itu sendiri, dan saat ini. Pada tahun 1948, kakek nenek dan orang tua kita terpaksa meninggalkan wilayah-wilayah tahun 1948. Mereka datang ke tepi barat, Yerusalem, dan Gaza. Setelah mereka pergi ke Lebanon, Suriah, Mesir, dan Yordania untuk tinggal di kamp-kamp. Lalu mereka pergi ke seluruh dunia. Sekarang, ada 9 juta warga Palestina di luar negeri. Dan warga Palestina ini, mereka membuatkan suatu untuk kembali ke tanah mereka. Tapi hari ini, pada tahun 1948, telah terjadi pembantaian. Namun, mereka terlibat dalam stereotip Arab. Dan hari ini ada lebih dari 1 pembantaian, tetapi orang-orang Palestina masih ada. Ada kesadaran, itulah kekuatan utama rakyat Palestina. Di luar kepemimpinan, mereka telah memahami bahwa mereka harus tetap bertahan. Meskipun mereka akan kehilangan nyawa, mereka akan mati, mereka akan menderita, tetapi mereka tetap ada. Mereka tetap di sana untuk menjawab langsung pertanyaan Adasi. Semua rencana regional atau internasional akan gagal selama rakyat Palestina masih bertahan. Dan yang terpenting, ada harapan untuk masa depan. Ini sungguh luar biasa bagi saya, tapi Anda memiliki seluruh simpati saya. Lalu, dari mana datangnya ketahanan ini? Penderitaan saat ini sangat besar. Itu juga yang kami lihat dari sini, gambar-gambar yang kami lihat dari sini. Dari mana asal ketahanan Anda sebagai sebuah bangsa untuk tidak pergi secara harfiah, untuk tidak meninggalkan Gaza?
Écoutez, je vous invite à lire mes recueils de Dengarkan, saya mengundang Anda untuk membaca dan menggunakan buku-buku saya yang terbit selama agresi. Saya memiliki 3 buku yang terbit selama agresi atau sebelumnya. Saya akan menjawab Anda dengan berbicara tentang kasus pribadi saya. Kasus pribadi saya ingin saya perluas ke seluruh rakyat Palestina. Saya memiliki 3 hal yang memaksa saya untuk tetap bertahan, yang memaksa saya untuk tetap tangguh. Pertama, prinsip-prinsip non-kekerasan. Menjadi non-kekerasan bukan berarti lemah. Sebaliknya, itu berarti kuat. Jadi, keyakinan saya, prinsip-prinsip saya, pilihan saya untuk berjuang tanpa kekerasan memaksa saya untuk tetap tinggal di apartemen kami, tetap berada di samping masyarakat untuk memberikan harapan kembali, tetap terikat pada tanah. rester attaché à la terre. C'est ça la lutte pacifique, c'est ça la lutte par la non-violence. Inilah perjuangan damai, inilah perjuangan tanpa kekerasan, mengembangkan aksi demi kebaikan anak-anak, mendorong orang untuk menempuh pendidikan di universitas, dan bahkan, mendorong siswa untuk datang ke pusat-pusat karena tidak ada kelas di tempat lain. Yang kedua adalah solidaritas. Solidaritas internasional. Setiap hari saya melihat melalui foto-foto demonstrasi pertemuan tidak hanya di negara-negara berbahasa Prancis, di Palestina dan di Prancis, duo strengths, nemanik ligamalu nief. It demonstrates missing. Sibuik sambriyan thini or stit in a grosau. Me calme ma colère. Moi, personnellement, j'ai un réseau d'amis. Saya, secara pribadi, memiliki jaringan teman Frankofon yang setiap hari mengirimkan puluhan ratusan pesan dukungan kepada saya. Dan pesan-pesan dukungan ini membuat saya merasa lega, meredakan kemarahan saya. Karena kami, orang Palestina, telah kehilangan segalanya. Kami telah kehilangan tanah, penghidupan, rumah. Yang tersisa bagi kami hanya 2 hal, keterikatan kami pada tanah kami, dan terutama solidaritas internasional. Karena kami telah ditinggalkan oleh komunitas internasional resmi, oleh negara, oleh kalangan elit. Orang-orang ini harus mengambil sikap solidaritas. Asosiasi, organisasi mendukung perjuangan Palestina sebagai perjuangan keadilan. Dan justru, solidaritas ini menunjukkan bahwa perjuangan Palestina adalah perjuangan universal. Ini bukan hanya perjuangan yang berkaitan dengan orang Palestina saja. Ini bukanlah masalah Arab. Ini bukanlah masalah Israel. Kemanusiaan ini menyangkut kemanusiaan. Karena di sini ada penindasan, di sini ada ketidakadilan. Orang-orang yang melakukan aksi jalan kaki, berkumpul, menandatangani petisi, menulis ke media, mereka tidak mendukung Ziad Milud karena dia orang Palestina, karena dia orang Palestina dari Gaza. Bukan, tapi karena dia seorang humanis, karena dia adalah manusia lain. Jadi perjuangan Palestina adalah perjuangan internasional. Ini ya perjuangan keadilan. Ini bukan hanya milik orang Palestina, bukan hanya milik Muslim, bukan hanya milik orang Arab. Ni aux musulmans, ni aux arabes. Donc ça calme maintenant. Jadi hal itu menenangkan kegilaanku dan terutama mendorongku untuk terus bertahan di masa perang. Aspek ketiga, dan ini berkaitan denganku, adalah bahasa Prancis. Sebagai orang Palestina, sebagai guru bahasa Prancis telah menjadi bukan hanya bahasa harapan bagiku, bahasa perdamaian seperti yang kutulis dalam sebuah buku Eropa, tetapi terutama bahasa perlindungan. Karena aku menulis, bersaksi, dan mengekspresikan diri dalam bahasa Prancis. Aku memperbarui, melalui kesaksianku, multidol, interview di media, dengan sis, dengan suri gebor, and semata wisiasi length. Jadi, bahasa Prancis telah menjadi sumber perlindungan bagi saya. Karena saya berpikir dalam bahasa Prancis, saya menulis dalam bahasa Prancis, saya berpikir dalam bahasa Prancis. Jadi bahasa ini membantu saya untuk memiliki alasan, untuk menerima begitu banyak pendapat, pesan yang memberi saya dukungan dan menenangkan kemarahan saya. Jadi bahasa Prancis telah menjadi sumber perlindungan bagi saya. Dan inilah 3 elemen, 3 alasan. Solidaritas internasional, juga di Italia, di Pasifik, dan Mrs. Prancis. Dan kami setuju semua healing, inumi de gaber, berbeda youth analysis in hip, mamin so thing. Meskipun saya menulis halaman-halaman buku-buku, saya tidak akan bisa menulis atau menceritakan kenyataan yang sebenarnya. Kenyataan di lapangan jauh lebih berat.
Kalian bisa bilang bahwa dari luar negeri kalian melihat foto, video, tapi itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Ini bukan hanya sekadar kata-kata indah, ini adalah kenyataan, kekerasan yang sesungguhnya. Jadi sebenarnya, ini adalah penderitaan total setiap hari. Dan meskipun semua itu, kami semua masih tetap di sini. Dan saya bicara tentang diri saya, tapi ini berlaku untuk semua warga Palestina di Gaza yang memutuskan untuk tetap tinggal di neraka yang terjadi di Gaza. Saya punya harapan bahwa orang-orang Palestina bisa hidup hari ini. Ini luar biasa. Apa yang kalian semua lakukan sebagai sebuah bangsa sekarang? Tapi katakanlah pada saya, untuk menutup wawancara ini, apakah masih ada sesuatu yang ingin Anda sampaikan kepada semua orang di luar Gaza yang mendengarkan Anda dalam bahasa Prancis, Inggris, atau Jerman? Apakah masih ada sesuatu yang perlu diketahui tentang apa yang sedang terjadi di Gaza saat ini, yang belum kita bicarakan? Dengarkan, saya punya 3 pesan yang ingin saya sampaikan kepada saluran Anda. Jadi saya berterima kasih Pascal atas wawancara ini. Seperti yang baru saja saya katakan, setiap kali saya bersaksi, saya menjadi tenang. Karena jika Anda berada di Gaza, Anda ingin meledak. Karena di sana ada kekerasan, kematian, kehancuran, kelaparan. Semuanya rumit, semuanya mengerikan. Jadi pesan pertama saya ingin berterima kasih kepada semua orang yang menunjukkan solidaritas di seluruh dunia atas dukungan, komitmen, dan mobilisasi mereka. Saya pikir para pendukung solidaritas harus terus melanjutkan aksi solidaritas ini. Dan saya ucapkan selamat kepada mereka. Solidaritas ini sangat berarti bagi kami, karena banyak pendukung solidaritas. Banyak teman saya mengatakan bahwa mereka merasa tidak berdaya. Kami ingin membantu Anda, tapi tidak. Sebaliknya, Anda bukan tidak berdaya, Anda kuat. Saya pikir ada aspek yang sangat penting. Pengakuan dan perubahan, bahkan dalam pidato, bukan dalam tindakan banyak negara, itu terkait dengan mobilisasi ini, dengan demonstrasi ini. Karena ketika ada presiden Eropa yang mengatakan mereka akan mengakui negara Palestina pada bulan September, mereka tidak memiliki dukungan untuk pelaksanaannya. Dan itu berkat mobilisasi ini. Jadi, kedua, ada warga Palestina di Gaza yang tidak kembali meninggalkan Gaza. Jadi, kita selara di sini. Di sini, Partai kami akan terus mulai step nilai kami. Dan yang terpenting, saya meminta kepada seluruh dunia untuk tidak terpancing oleh propaganda, terutama media resmi yang mengulang propaganda dari pihak pendudukan. Ada kenyataan yang pahit. Jika Anda mencari informasi, cobalah untuk mendapatkan informasi dari sumber yang dapat dipercaya, yaitu warga Palestina yang tinggal di sana. Untungnya, ada warga Palestina yang bisa berbicara bahasa Inggris, Prancis, Spanyol, Jerman, Jepang, dan Cina. Jadi, ini stepos rumofnaing race, karena bunyi dan penitstat seru malistiza, tutrain tukun resi. Naon hasin tepo tepetin cengon tak. Artinya, para pemuda dengan para pemuda, dokter dengan dokter, jurnalis dengan jurnalis, perempuan dengan perempuan, mahasiswa dengan mahasiswa, untuk memahami kenyataan. Karena apa yang Anda lihat di media, di situs, dalam foto, dalam berita baru, dalam video, itu semua tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kenyataan. Kenyataan, itulah yang kita pahami dari kenyataan. Kita harus menghubungi orang-orang Palestina yang berbicara dalam berbagai bahasa untuk memahami kenyataan. Di satu sisi, Anda akan menyatakan solidaritas Anda, tetapi yang terpenting, Anda akan mendapatkan kesaksian nyata tentang apa yang benar-benar terjadi. Meskipun untuk mengatakannya, sulit untuk menggambarkan, untuk menceritakan, tetapi setidaknya kita harus memiliki sumber benar-benar dari orang Palestina. Seperti hari ini. Jadi, saya berusaha untuk bersikap objektif dalam wawancara ini. Saya mencoba menunjukkan secara objektif. Dan inilah 3 pesan utama saya. Terima kasih sekali lagi Pascal atas wawancara ini.
Saya berharap wawancara ini akan disiarkan, didengarkan, dan mendapat tanggapan. Karena itulah tujuannya, mencoba menunjukkan kenyataan, mendekonstruksi prasangka kita, menceritakan kehidupan sehari-hari kita, tetapi yang terpenting ada mengatakan kepada seluruh dunia bahwa kami adalah bangsa yang mencintai perdamaian, mencintai keadilan, mencintai harapan, dan kami adalah bangsa yang layak untuk hidup seperti semua orang. Merci pour ces mots très très forts, professeur. Terima kasih Egming des Vos, Freising Kuat, Profesor Ziad Medouk. Kami aman memakian pesan Anda di semua suri tanta. Au revoir. Selamat sore, sampai tes Pascal. Sampai. Merci. As we mail, Mrs. Merci.